Pagi hari di ruang kelas 8C terlihat Bu Ratna, guru bahasa Indonesia, sedang mengajar materi puisi. Baik anak-anak, sekarang tinggal satu orang lagi yang belum menyampaikan hasil puisinya. Andi, kamu maju sekarang. Karena tadi diawali dari absen terakhir, sekarang kamu absen pertama yang maju terakhir. Coba bacakan puisimu. Siap, Bu. Rembulanku yang selalu bersinar menyinari hatiku. Kaulah penyemangatku di sekolah yang selalu ada dalam hatiku. Sinta, wajahmu bagaikan rembulan yang terang, tidak seperti Rara, wajahnya halus seperti jalan aspal, membuatku hanyut, terkadang juga terjungkal. Stop, Andi, bagaimana sih kamu membuat puisinya yang benar? Jangan mengejek orang lain. Loh, kan benar, Bu, kata-katanya. Wajah diibaratkan rembulan. Terus Sinta dan Rara kan emang beda, Bu. Tuh kan, Bu Ratna, ini Raranya nangis. Kamu sih, Andi, keterlaluan. Ayo Andi, minta maaf. Minta maaf. Minta maaf. Minta maaf. Hus, jangan berisik sih. Tuh, Bu, Andre yang salah tuh. Kemarin dia bolos lagi tuh, Bu. Udah bolos, ngetrekin adik kelas lagi. Apaan sih lu? Marang. Cuma ngomong sembarangan lah. Maunya apa? Sini, maju. Hei, sudah. Andi, minta maaf sekarang sama Rara. Gak mau lah, Bu. Orang saya bener. Saya kan gak ngapa-ngapain. Kan fakta, Bu. Rara, sudah ya, jangan menangis. Andi tadi salah memahami kata-kata. Yang dimaksud bukan Rara kamu. Apa sih, Bu? Orang bener Rara yang ini. Tuh kan, Bu, Andinya jahat. Astagfirullah. Andi, cepat minta maaf sekarang. Yaudah, maaf sih. Aduh, Ivan ini dari tadi masih tidur. Sudah, jangan dibangunkan. Nanti ibu laporkan ke wali kelasnya. Baik, jam pelajaran ibu sudah selesai. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Siang hari di ruang guru terlihat Pak Budi sedang mengoreksi tumpukan tugas. Datanglah Bu Ratna. Aduh, Pak Budi, hari ini rasanya kepala mau pecah. Mengajar kelas 8C itu tantangannya luar biasa. Ada aja tingkah pola mereka. Tadi Andi lagi-lagi membuat lelucon di tengah pelajaran. Belum lagi Ivan tidur terus di kelas. Jalan-jalan ke Blitar. Jangan lupa beli sambal tumpang. Bu Ratna harus sabar biar cantiknya tidak hilang. Masih pagi loh ini, Bu. Ah, Bu Ratna, betul itu kata Pak Jun. Jadi guru itu harus sabar. Begitulah anak-anak. Dulu saya juga sering menghadapi hal serupa. Ingat waktu Rara dulu sering melamun di kelas saya? Sekarang jadi anak paling rajin. Tapi kadang rasanya lelah sekali, Pak. Kita sudah habis-habisan mengajar, menyiapkan materi, berharap mereka mengerti. Tapi responnya kadang bikin hati miris. Ditambah lagi si Andre yang masih aja ngetrekin adik kelasnya sampai mau berantem tadi sama si Andi. Oh, si Andre ya. Anik itu memang sering kena masalah. Kemarin juga saya dapat laporan dari anak saya ditrekin sama si Andre. Justru disitulah seninya, Bu. Kita menanam, kadang hasilnya tidak langsung terlihat. Ada yang tumbuh cepat, ada yang lambat, bahkan ada yang baru berbuah setelah bertahun-tahun. Yang penting, kita tidak berhenti menanam. Ya, Bapak benar. Tapi kadang saya ingin mereka tahu
seberapa besar usaha di balik 1 jam pelajaran, seberapa besar harapan kami agar mereka berhasil. Mereka akan tahu, Bu. Mungkin tidak sekarang, mungkin nanti, saat mereka dewasa dan menghadapi dunia. Mereka akan ingat siapa yang dulu mengajari mereka membaca, berhitung, atau bahkan hanya sekedar menasehati. Good morning everybody. Widih, wanginya Miss Anggi dari jauh sudah menusuk hidungku yang setengah mancung ini. Iya dong Pak Jun. Kita sebagai guru itu kan panutan, harus memperhatikan penampilan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Pastinya harus wangi juga, biar anak-anak betah di kelas, fokus juga belajarnya. Wah, pantesan saya betah di samping ibu. Wah, bisa aja Pak Jun. Bu Dede, pesanan saya dibawakan. Bentar, dia tak siapin. Ini punya Bu Ratna, ini punya Bu Angki. Nah, yang ini punya anak-anak. Oh iya Bu, terima kasih. Ini uangnya. Kembalian ya Bu. Waduh, uang apa saja, Neng? Ibunya nggak ada kembaliannya. Waduh, Ibu Dede mah percaya banyak uangnya, gak mungkin gak ada. Nih Bu, saya pesan 1 ya buat istri di rumah. Istri di rumah. Oke, siap. Nggak 3 aja, tah. Nanti Ibu kasih diskon. Pak Jun, pesen rak kanggo bojone. Aduh, Bude, muncul itu masih OTW. Waduh, iya, kelalen cah bagus. Ya wis, Bude doain semoga cepet ketemu bojone, lancar sampai pelaminan. Tunggu ya undangannya Pak Jun. Siap. Assalamualaikum. Selamat siang Pak, Bu. Kami bawakan teh, Bu, Pak. Wah, terima kasih banyak. Sinta, Andi, ada apa ini? Tumben sekali. Anu Bu, tadi kami lihat Ibu tampak lelah dan saya minta maaf soal lelucon saya di kelas tadi Bu. Kami ingin mengucapkan terima kasih atas pelajaran hari ini, Bu. Dan untuk Pak Budi juga, kami tadi berdiskusi di kelas tentang materi matematika yang Bapak ajarkan. Syukurlah kalau begitu. Terima kasih banyak anak-anak. Kalian tidak perlu repot-repot. Tidak merepotkan kok Bu. Kami hanya ingin Bapak dan Ibu tahu kami menghargai semua yang Bapak dan Ibu ajarkan. Iya, Bu. Walaupun kadang kami nakal, kami sayang sama Bapak dan Ibu guru. Iya Bu, maafkan saya ya Bu. Tadi sudah membuat Ibu kesal. Saya janji tidak mengulanginya lagi. Iya, Ibu maafkan. Jangan diulangi lagi ya. Ya sudah, sana masuk kelas lagi. Baik Bu.
Beberapa tahun kemudian, panggung diatur sederhana untuk acara reuni. Andi dan Sinta kini sudah dewasa. Mereka berdua berada di podium. Selamat malam, Bapak dan Ibu Guru, serta teman-teman sekalian. Tidak terasa sudah 10 tahun berlalu sejak kami terakhir kali mengenakan seragam putih biru di sekolah ini. Banyak hal yang berubah. Kami tumbuh dewasa, mengejar impian masing-masing. Tapi satu hal yang tidak pernah berubah, yaitu kenangan manis dan pelajaran berharga yang kami dapatkan dari Bapak dan Ibu Guru. Terutama untuk Bu Ratna dan Pak Budi, saya masih ingat betul. Dulu saya ini murid yang paling sering membuat ulah di kelas Bu Ratna. Sering bikin lelucon yang mungkin tidak lucu atau malah mengganggu pelajaran. Tapi Bu Ratna tidak pernah menyerah. Beliau selalu sabar membimbing, menasihati, bahkan kadang menghukum saya dengan tugas tambahan agar saya lebih disiplin. Dan berkat kesabaran beliau, saya bisa menjadi seperti sekarang. Saya juga ingat dulu Pak Budi selalu mengingatkan kami tentang pentingnya logika dan ketelitian dari matematika. Awalnya terasa sulit, tapi sekarang di pekerjaan saya sebagai arsitek, prinsip-prinsip itu menjadi dasar yang sangat kuat. Kami tahu menjadi guru itu tidak mudah. Ada suka, ada duka, ada senyuman bangga saat melihat muridnya sukses, tapi juga ada kekhawatiran saat melihat ada yang tersandung. Kami ingin mengatakan dari lubuk hati kami yang paling dalam, terima kasih atas setiap ilmu yang ditransfer, setiap nasihat yang diberikan, dan setiap kesabaran yang tak terbatas. Tanpa kalian, kami tidak akan menjadi kami yang sekarang. Bapak Ibu adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang sesungguhnya. Kami bangga pada kalian, Nak. Ini adalah hadiah terindah bagi kami. Kalian adalah jejak-jejak yang kami tinggalkan, jejak pengetahuan dan jejak hati. Halo Bapak Ibu, masih ingatkah dengan saya? Very beautiful. Wah, cantiknya. Tapi maaf, Ibu sepertinya lupa namamu. Ini siapa ya? Sinta. Ini loh Bu, murid yang dulu diusilin sama Andi, yang nangis di kelas itu gara-gara dibilang wajahnya kayak aspal. Rara namanya Bu. Masya Allah, Cak Ayu, cantik tenan. Kerja apa sekarang, Dok? Alhamdulillah, sekarang Rara jadi dokter kecantikan. Rara buka klinik nggak jauh dari sekolah. Nanti kalau senggang, Ibu mampir ke klinik Rara ya. Wow, Ra, aku nggak nyangka sekarang kamu berubah jadi lebih baik dan cantik. Terima kasih. Kok bisa gitu ya? Bisa berubah drastis. Masya Allah, barakallah, Nak. Itulah yang dinamakan termotivasi, Pak Jun. Kejahilan Andi dulu kepada Rara dijadikan motivasi untuk berubah di masa depan. Benar demikian, Rara?
Benar sekali Pak Budi, kisah itu membuat saya termotivasi untuk sukses di masa depan. Juga berkat ilmu yang Bapak Ibu ajarkan, saya bisa seperti sekarang. Ibu tidak menyangka, namun Ibu sangat bangga kepada kalian. Akhirnya murid-murid semua sukses. Rara menjadi dokter, Andi dan Sinta meneruskan jejak menjadi guru. Alhamdulillah. Halo semuanya, teman-teman, Bapak, Ibu. Wait. Ini sepertinya ibu hafal. Ini Andre ya? Benar Bu, ini Andre. Maaf ya Bu, dulu suka bolos pelajaran Ibu. Ya Allah Andre, sekarang kamu bekerja di mana? Alhamdulillah, saya sekarang jadi hakim di pengadilan negeri Bu. Alhamdulillah, Cah bagus. Ya Allah, sini. Foto dulu. Bude, foto-foto terus. Ikut dong. Nah, kalau ini siapa namanya? Maklum, Bapak sebentar lagi pensiun, faktor usia. Saya Ivan, Pak. Ivan yang mana ya? Ivan yang dulu sering tidur di kelas tuh Pak. Alhamdulillah, kamu sekarang jadi abdi negara. Terima kasih Pak, Bu. Dulu Bapak dan Ibu selalu menasihati saya hingga saya bisa berubah seperti sekarang. Semua nasihat dan motivasi Bapak Ibu abadi dalam hati saya. Alhamdulillah, semuanya sukses. Semoga kebahagiaan selalu menyertai kalian. Mumpung kumpul, sekarang ayo kita berfoto dulu. Let's go. Ayo. Oke. Di balik setiap senyuman, di balik setiap kesabaran, ada hati seorang guru yang tulus membimbing. Mereka menuntun langkah kita menuju masa depan, mengukir ilmu di benak, dan menanamkan nilai-nilai kebaikan. Hargai dan hormati gurumu. Mungkin tidak semua pengorbanan mereka terlihat jelas saat ini, tetapi suatu hari nanti kamu akan menyadari betapa besar peran mereka dalam membentuk dirimu. Guru adalah pelita yang menerangi jalan kehidupan kita.